Semuanya ketemu lagi di pelajaran informatika bersama Pak Robin. Oke, minggu kemarin kita sudah Bapak kasih sama kalian materi supaya kamu catat. Udah dicatat belum? Ya, Bapak harap kamu catat ya karena materinya banyak sekali. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang search engine, internet search engine. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan apa yang sudah kamu catat minggu kemarin. Jadi, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, seperti biasa, silahkan absen terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah, baru kita akan mulai penjelasan tentang internet search engine. Sekali lagi, tema hari ini adalah internet search engine. Oke, silahkan absen. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Jadi dari minggu kemarin Bapak sudah kasih materi sama kalian untuk search engine. Hari ini Bapak akan terangkan lebih lanjut tentang apa itu search engine. Jadi kita lanjut lagi pembelajaran kita. Search engine. Search engine itu berasal dari dua buah kata, yaitu search dengan engine. Pastinya kamu semua sudah tahu dong dalam bahasa Indonesia atau translate-nya. Search itu artinya cari, engine artinya mesin. Jadi kalau seandainya kita gabungkan dalam bahasa Indonesia yang baku, search engine artinya adalah mesin pencari. Jadi yang dimaksud dengan search engine adalah mesin pencari. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui asal muasal dari pembuatan search engine. Search engine berawal dari seorang yang bernama Alan Turing. Dia menemukan sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak itu kalau dalam bahasa komputer, kalau dalam bahasa umum disebut dengan aplikasi. Jadi di sini Alan Turing telah menemukan atau menciptakan sebuah perangkat lunak yang bernama Archie. Alan Turing ini adalah seorang mahasiswa Universitas McGill, Montreal, Kanada tahun 90. Jadi dialah yang pertama kali menciptakan perangkat lunak yang bernama Archie sebagai awal mula dari search engine. Kemudian dilanjutkan lagi ada Matthew Gray, mahasiswa dari MIT. Matthew Gray di sini menemukan sebuah World Wide Web Wanderer. Ini aplikasi juga, aplikasi search engine pertama yang menggunakan teknologi robot. Jadi kalau Alan Turing tadi masih manual, sedangkan Matthew Gray di sini menggunakan teknologi robot dalam melakukan proses indeks halaman-halaman web yang terdapat pada web server. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Maksudnya di sini teknologi robot ini istilahnya itu bahwa dia tidak secara manual tetapi dia secara komputer, makanya disebut dengan robot. Dia secara komputer dia otomatis akan mendeteksi kata-kata tertentu yang dimasukkan oleh pengguna dalam mencari sesuatu. Ya, nanti Bapak akan terangkan lebih lanjut. Jadi di sini Matthew Gray dia menemukan yang disebut dengan World Wide Web Wanderer, aplikasi search engine pertama yang menggunakan teknologi robot. Itu adalah Matthew Gray. Selanjutnya ada lagi tahun 93 seorang mahasiswa dari MIT juga yang bernama Martin Koster. Dia membuat AliWeb, Archie-like Index of the Web. Jadi ini merupakan gabungan dari apa yang dibuat oleh Alan Turing dengan siapa tadi, si Matthew Gray. Jadi di sini Martin Koster dia menggabungkan buatan dari Alan Turing dengan Matthew Gray sehingga dia menciptakan yang disebut dengan AliWeb, di mana di sini AliWeb mengizinkan pengguna internet untuk mensubmit halaman webnya. Nah,
di sini apa yang dibuat apa yang dibuat oleh Martin Koster itu menjadi referensi bagi search engine yang zaman sekarang. Jadi seperti Yahoo, Lycos, AltaVista, Google dan segala macam itu dominan mereka menggunakan AliWeb. Nah, jadi itu awal mulanya dari Alan Emtek, kemudian ada Matthew Gray, dan terakhir di sini ada Martin Koster. Sehingga dari semua search engine yang paling terkenal itu Google yang paling dominan. Paling dikenal adalah Google dibanding yang lainnya. Padahal sebenarnya search engine yang lain itu banyak sekali. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Kamu sudah mengetahui semua tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam pembuatan search engine. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis search engine berdasarkan cara mengumpulkan data. Ada beberapa jenis dari search engine ini. Yang pertama adalah Human Organized Search Engine. Human Organized Search Engine ini dikelola secara manual, dalam arti jenis search engine ini sepenuhnya ditangani oleh manusia. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi begini, kalau jenis Human Organized Search Engine ini, kalau misalnya ada seseorang mencari kata mobil, maka semua website yang terkait dengan kata mobil ini akan dikelola secara manual. Jadi dikumpulkan satu persatu oleh manusia karena dia manual. Ini adalah Human Organized Search Engine. Jadi artinya semua website itu yang ada hubungan dengan kata mobil itu dikumpulkan semua, kemudian ditampilkan pada saat ada yang meminta kata mobil. Itu adalah jenis dari Human Organized Search Engine. Ya, yang kedua adalah Computer Create Search Engine. Di sini untuk jenis Computer Create Search Engine dia memiliki banyak kelebihan dibanding yang pertama tadi, Human Organized. Di sini kelebihannya menyajikan informasi yang banyak meskipun terkadang beberapa informasi yang tidak relevan dengan yang diinginkan pencari informasi. Nah, misalkan di sini tadi ada seseorang mencari kata mobil. Kemudian karena terlalu banyak mobil, maka di Computer Create Search Engine informasinya ini semua ditampilkan dalam bentuk mobil, tetapi yang termasuk truk di sini padahal sebenarnya orang yang mencari ini hanya ingin mencari mobil atau kendaraan roda 4, tetapi semua yang jenisnya mobil oleh Computer Create Search Engine ini ditampilkan. Jadi kayak truk, dump truck, semua yang dikategorikan dengan mobil itu akan ditampilkan semua. Jadi terlalu banyak sekali sehingga ini bisa memenuhi memori ya. Jadi Computer Create Search Engine ini kelebihannya dia semua kata mobil itu akan ditampilkan meskipun tidak relevan dengan yang diinginkan pencari informasi ya. Jenis search engine ini mengaplikasikan spider software atau software laba-laba untuk menyusupi situs web tertentu. Maksudnya menyusupi, dia mulai mencari kata mobil tadi. Jadi setiap website yang ada kata-kata mobil, tidak peduli mobil roda 4, roda lebih dari 4, dia akan dicari kemudian ditampilkan pada saat orang ingin mencari kata mobil ya. Itu contohnya. Itu untuk jenis Computer Create Search Engine. Oke, kita lanjut ke Hybrid Search Engine. Hybrid Search Engine ini merupakan gabungan dari manual sama komputerisasi. Jadi gabungan dari human search engine, human create search engine maupun juga yang kedua tadi. Ya.
Human Organized Search Engine, dan Computer Created Search Engine gabungannya. Jadi secara manual dan komputerisasi. Ini adalah disebut dengan hybrid search engine. Jadi di hybrid search engine ini, yang dicari secara manual itu ditampilkan, yang dicari secara komputerisasi dengan spider web itu juga akan ditampilkan. Makanya ini disebut dengan hybrid search engine. Zaman sekarang ini banyak sekali search engine menggunakan hybrid search engine. Itu untuk jenis hybrid search engine. Oke, jenis yang terakhir disebut dengan meta crawler atau meta search. Jenis engine ini perantara dari mesin search engine yang sebenarnya. Jadi maksudnya di sini mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari dan menampilkan banyak hasil pencarian dari berbagai mesin pencari yang ada. Contohnya seperti ini. Misalkan seandainya ada seseorang ingin mencari kata mobil Pajero, ya. Nah, misalkan dia menggunakan Google, pada saat dia mengetikkan kata atau keyword mobil Pajero, maka di meta crawler jenis meta crawler ini, selain website yang ada tulisan mobil Pajero, dia juga akan menampilkan search engine jenis yang lain yang akan menampilkan pencarian dari kata mobil Pajero. Itu adalah meta crawler atau meta search. Jadi kalau di meta search ini, search engine jenis yang lain itu akan ditampilkan juga. Jadi bukan hanya dari websitenya aja, tetapi search engine dari yang lain itu akan ditampilkan. Jadi misalkan dari kalau kamu lihat di Google, itu biasanya kadang-kadang nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 4 atau nomor 5 itu biasanya berupa website-website yang terkait dengan kata-kata atau keyword sesuai dengan permintaan dari pencari mobil Pajero. Maka semua website yang ada hubungannya dengan mobil Pajero akan ditampilkan. Kemudian bagian berikutnya nomor 5 atau dan seterusnya, dia akan menampilkan search engine jenis lain yang ada kaitannya dengan mobil Pajero. Ya, ini adalah jenis dari meta crawler atau meta search. Ya, tadi sudah Bapak terangkan sedikit tentang 4 jenis cara mengumpulkan data yang digunakan oleh search engine. Ada 4 jenis. Ada human organized, computer create, ada hybrid, dan meta crawler. Nah, selanjutnya tugas kalian di sini Bapak udah siapkan berupa rubrik. Di sini rubriknya Bapak minta kamu mengisi rubrik-rubrik yang sudah disediakan. Kapan dikumpulkan? Rabu 16 September 2020. Oh, ini salah tulisan ya. Ini harusnya Rabu minggu depan. Jadi kalau hari ini dia tanggal 23, maka minggu depan sekitar tanggal 29 atau tanggal 30 Bapak minta kamu harus sudah dikumpulkan, ya. Jadi di sini Bapak minta sama kalian paling lambat dikumpulkan tanggal 29 September 2020 jam 9 malam. Jadi kamu bisa kirim ke Google Classroom ataupun ke Edmodo, terserah, bebas, salah satu saja, jangan dua-dua, cukup ke GC ataupun ke Edmodo saja, pilih salah satu. Rubriknya bentuknya seperti apa? Ini bentuk dari rubriknya. Nah, dari rubriknya ini kamu ketik ulang, ini nggak ada masalah. Di sini jenis dari search engine, human organized, computer create, hybrid, dengan meta crawler. Kemudian di sini nama situsnya www. Misalkan kalau menurut kamu ini adalah human organized, ini contohnya adalah Google, maka www.google.com. Misalkan di sini adalah Yahoo, www.yahoo.com. Begitu seterusnya. Kemudian kalau gambar ikonnya, pastinya kamu tahu ikon Google bentuknya kayak gimana. Kamu bisa cari
kamu tinggal tempelkan di sini. Usahakan supaya kamu nggak repot. Jadi di sini kamu ambil gambar ikonnya di Google bisa langsung, kemudian kamu tinggal tempelkan saja, tidak perlu kamu gambar ya. Kalau kamu membuatnya secara manual otomatis kamu harus gambar, tetapi di sini kalau kamu mengumpulkannya dalam bentuk file berarti kamu tidak perlu gambar, kamu hanya main copy paste dan segala macamnya. Jadi ini Bapak pikir ini tidak merepotkan buat kalian. Ingat, jadi rubriknya ini, oh ya, di sini ada nama kalian, kelas, sama nomor absen. Rubriknya ini dikumpulkan sekali lagi minggu depan. Ya, minggu depan tanggal 29 atau 30 sekitar tanggal itu. Kamu kirimkan ke Google Classroom ataupun ke Edmodo. Ya. Jadi untuk sementara itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kamu boleh bertanya sama Bapak melalui WA ataupun yang lainnya. Oke. Bagaimana? Apakah sudah jelas semua yang sudah Bapak terangkan sama kalian tentang search engine? Ya, Bapak harap kamu melihat, menonton videonya sampai habis ya. Karena kalau kamu tidak lihat sampai habis, takutnya kamu nggak ngerti apa yang Bapak terangkan. Oh ya, di satu sisi Bapak juga minta sama kalian, buku catatan kalian itu setiap video yang Bapak tampilkan itu kamu catat. Yang penting-penting harus ada di dalam buku catatan. Karena kalau tidak ada catatan, bagaimana mungkin kamu bisa belajar? Ya, jadi sekali lagi catatan kamu itu penting sekali, penting sekali. Jadi tolong diperhatikan catatan kamu. Yang belum punya catatan, kamu mungkin bisa lihat, buka-buka lagi video Bapak yang sebelum-sebelumnya. Ya. Oh ya, satu hal lagi yang ingin Bapak sampaikan sama kalian, minggu depan, ya sekali lagi minggu depan itu hari Rabu minggu depan tanggal 29 September, minggu depan tanggal 29 September kita ulangan lagi yang kedua, ulangan online lagi yang kedua. Seperti biasa ulangannya melalui Edmodo. Jadi Bapak harap sudah terbiasa ya. Di Edmodo kamu boleh mencontek ya. Bukan berarti Bapak ngajarin kamu nyontek ya, tetapi Bapak akan membatasi kalian dengan waktu ya. Jadi kalau kamu memang pintar dalam mengolah waktunya, jadi kamu bisa menjawab dengan benar. Ibaratnya di samping kamu ada orang tua kah, di samping kamu ada abang, kakak, om, dan segala macamnya yang mengerti tentang komputer, boleh, tidak ada masalah. Tetapi kamu akan dibatasi oleh waktu ya. Kalau kamu kelamaan menjawab, otomatis waktunya akan habis ya. Jadi bukan berarti Bapak nyuruh kamu nyontek, tidak ya. Bapak tidak suruh kamu nyontek, tetapi kamu bisa mencari jawaban dari mana saja ya. Kalau seandainya ada masalah dalam arti kamu sudah masuk kemudian kamu otomatis keluar lagi karena ada panggilan, ada telepon dan segala macamnya, sehingganya soalnya hilang semua, ya apa boleh buat, karena itu gangguan dari kaliannya, bukan dari Bapak ya. Jadi sebelum kamu benar-benar sebelum kamu siap untuk ulangan, tolong diperhatikan alatnya, kesiapan dan segala macamnya, sehingga kamu ulangannya tidak ada gangguan. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita, sampai ketemu minggu depan.